Dennis terbangun lebih dulu pagi itu. Dita masih bergelung nyaman sambil memeluk guling. Rambut gadis itu berantakan di atas bantal. Sebagian juga menutupi wajahnya. Helai itulah yang Dennis perbaiki. Ia selipkan di belakang telinga Dita. Dita sungguh cantik. Dennis tak berhenti mengaguminya. Tapi secantik apapun Dita, entah mengapa sampai sekarang ia belum bisa menumbuhkan perasaan yang seharusnya telah hadir itu. Sejauh ini, Dennis telah menyamankan diri, berperan dengan baik sesuai tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dennis mengusap pipi Dita dengan lembut. Ya, itu hanya tanggung jawab. Ia memenuhi semua kebutuhan Dita. Ia memberi gadis itu perhatian. Ia mendengarkan semua rengekan manjanya. Semua itu tak lebih dari sekedar tanggung jawab. Dennis merasa bersalah untuk hal itu. Tapi ia tahu Dita juga menikmati kebersamaan mereka di hari-hari yang telah berlalu. Mereka saling memberi dan menerima. Fakta itu mengurangi rasa bersalahnya. Meminta Dita untuk selalu percaya padanya adalah salah satu upaya untuk membangun fondasi rumah tangga mereka agar semakin kuat. Mau bagaimanapun, Dennis telah berjanji di hadapan Tuhan dan wali nikah Dita untuk mengambil tanggung jawab penuh atas gadis itu sampai nanti mereka terpisah oleh waktu. Dita agaknya akan bangun. Gadis itu menggumamkan nama Dennis. Matanya sedikit terbuka hingga pandangan mereka bersambut. Dita merangsek mendekat setelah menyingkirkan guling yang dipeluknya. Dennislah yang kemudian menggantikan guling itu. Tidur, A. Sudah pagi, Dita. Aku males buka mata, balas Dita dalam bentuk gumaman. Dennis memberi usapan di punggungnya. Aku harus mandi dan siap-siap. Nggak usah ngajar hari ini. Mau aku kasih makan uang hasil korupsi? Mata si cantik terbuka dengan malas. Korupsi apa? Telat ngajar kan korupsi. Udah sering juga. Dennis terkekeh mendengar cetusan itu. Memang sering sekali ia telat. Maka dari itu ia ingin memperbaikinya. Dennis bergerak untuk bangun setelah memperbaiki posisi kepala Dita di atas bantal. Kalau masih ngantuk kamu boleh tidur lagi. Dita hanya menjawab dengan gumaman tak berarti. Tapi nyatanya, sekeluarnya Dennis dari kamar mandi, tempat tidur sudah rapi, setelan pakaiannya juga sudah siap. Bahkan samar-samar Dennis mendengar aroma harum yang pasti dari arah dapur. Dan ya, nyatanya semalas apapun Dita, gadis itu benar-benar merealisasikan perkataannya tentang menjadi istri yang baik untuk Dennis. Vi, ke rumah gue ya, seru Dita melalui sambungan telepon. Lo gak ada kuliah juga kan hari ini? Ngapain? Tanya Lovi dari seberang. Males gue mau bikin brownies coklat, datang ya. Terus gue lagi gitu yang jadi kelinci percobaan. Dita terkikik mendengar suara penuh dengan beban itu. Kali ini pasti enak kok, ya. Karena Lovi menyayangi sahabatnya yang cantik jelita, jadi Lovi menyetujuinya. Sebelumnya, Lovi juga pernah menjadi kelinci percobaan Dita yang selalu bersemangat belajar memasak atau membuat kue-kue kecil. Dita mengikuti resep yang ditemukannya di grup sosial media. Karena masih pemula, tak jarang masakannya gagal, tapi Dita tak menyerah. Malang bagi Dennis kalau Dennis sedang di rumah ketika Dita sedang belajar memasak. Pernah satu kali Dita membuat olahan daerah entah apa namanya, yang rasanya amat sangat tidak enak. Masakan itu sepenuhnya gagal. Begitu melihat wajah penuh harap Dita, Dennis menjadi tak tega dan hanya melempar senyuman sebagai pertanda bahwa masakan gadis itu aman-aman saja. Di lain waktu juga Dennis yang menghabiskan makanan beracun hasil eksperimen Dita. Dan sekali lagi, lelaki itu melakukannya tanpa banyak mengeluh.
Saat kemudian Dita mencobanya sendiri, Dennis hanya bisa tertawa geli. Begitu ekspresi penuh ketersiksaan Dita tampilkan setelah sesuap masakan masuk ke mulutnya. Untung saja Mama Iren dan Mama Rianti bisa sabar menghadapi kecerewetan Dita yang bertanya ini itu. Kalau Mama Iren sudah pasti bisa menangani Dita. Yang agak Dennis tak percaya, mamanya pun melakukan hal yang sama. "Ma, ini kok lengket ke tangan sih?" tanya Dita saat Dennis menemaninya belajar memasak di rumah mamanya kala itu. "Kamu kebanyakan airnya itu. Sini, Mama yang lanjutin." Dan pertanyaan lain menyusul dan menyusul. Telinga Dennis saja sudah lelah mendengarnya, tapi mamanya masih sanggup menjawab Dita dengan sabar. Well, mamanya memang menyukai Dita sejak awal, bukan? Beruntungnya, sekarang Dita sudah bisa memasak. Pengorbanan Dennis tak berakhir sia-sia. Sama halnya dengan pengorbanan Lofi yang menjadi kelinci percobaan kesayangan Dita selain Dennis. Entah kenapa Lofi tak juga jera walau sudah berkali-kali Dita menyuguhinya dengan kue gagal. Tak jarang juga, Lofi langsung memuntahkannya tepat di hadapan Dita, atau mencela kue buatan Dita secara langsung. Hal yang membuat Dita cemberut total yang kemudian ditertawakannya. "Yakin ini nggak gagal?" tanya Lofi sangsi. Lofi percaya kalau Dita sudah bisa memasak, tapi urusan membuat kue, Dita masih sering gagal. "Yakin?" angguk Dita mantap. "Kalau gue mati gimana?" "Lebay loh." Lofi mencubit brownies kukus berwarna kecoklatan yang tadi Dita letakkan di hadapannya. "Siapa tahu aja kali ini lo ninggalin garpu di dalam." Gadis itu memasukkan cubitan kuenya ke mulut. Dita mengabaikan sindiran itu, bukan tanpa alasan, tapi sebelumnya Dita memang meninggalkan kulit telur di dalam kuenya. Entah bagaimana Dita sampai tak menyadarinya. "Enak kan?" tanya Dita yang kemudian menjadi lesu melihat wajah keruh Lofi. Lofi tertawa. Ia mengacungkan dua jempolnya ke udara. Hal yang selanjutnya membuat Dita memekik riang dan mencoba kuenya sendiri. Rasanya memang enak dan tidak gagal. Lofi memang bisa dipercaya. Lofi akan jujur walaupun kejujurannya membuat Dita cemberut. Dalam hal ini tentang masakan. Tak seperti Dennis yang walaupun masakan Dita tak enak, lelaki itu tetap memakannya sampai habis. Tapi Dita juga senang karena Dennis melakukannya. Itu berarti Dennis menghargai usahanya. "Aa pasti suka deh," seru Dita riang, menjadi tak sabar menunggu kepulangan Dennis. "Gue kasihan sama suami lu deh, pasti kesiksa banget punya bini macam lu." "Dih, enggak ya," sangkal Dita cepat. "Do itu harusnya bersyukur, gue ini loh jadi istrinya. Lo tahu kan berapa banyak cowok yang mau jadiin gue pacar?" "Itu dulu kali, sekarang mereka mana mau, lo kan udah nggak gadis lagi," balas Lofi sambil menyuapkan potongan brownies yang Dita tinggalkan untuknya. Bagian brownies itu yang lain sudah Dita simpan untuk Dennis. "Justru aneh kalau gue masih gadis," Dita balik membalas. "Gue penasaran deh, Dit," ujar Lofi yang membuat Dita memberikan pandangan bertanya. "Lo kan cinta mati tuh sama suami lo, terus doi gimana pas nyatain cinta sama lo? Secara dia kan kaku gitu." Pertanyaan itu bak menghadirkan tangan tak kasat mata yang menampar Dita dengan kesadaran bahwa Dennis tidak pernah menyatakan cinta padanya. Hanya dirinya yang selalu berkata bahwa ia menyayangi dan mencintai lelaki itu. Dennis tak pernah membalasnya, tidak pernah ada ungkapan bahwa lelaki itu mencintainya. "Nggak pernah," duga Lofi karena Dita tak jua membalas. "Ih, pernah," Dita tertawa hambar. "Pernah dong, tapi jomblo kayak lo gak perlu tahu biar gak ngiri." Lofi mencibir kalimat itu. Ya, dirinya memang masih jomblo sampai sekarang. Yang ia pertanyakan, apakah seorang jomblo amat berdosa sehingga status itu selalu menjadi kecaman? "Terima aja sih ya, Safi." "Gimana mau nerima? Nembak aja enggak," keluh Lofi dengan wajah merengut.
Dita menyuapkan potongan brownies yang lain ke mulut Lofi. Biarpun lo jomblo, masih ada gue ini yang bersedia nyuapin lo, jadi gak ngenes-ngenes banget. Sialan lo. Dua gadis yang bersahabat itu kemudian tertawa bersama. Lofi tidak tahu bahwa Dita sedang menyimpan gelisah karena pertanyaannya. Tiba-tiba saja Dita ingat dengan perempuan bernama Daniar. Pikiran-pikiran buruk yang mendera kepalanya berusaha Dita tepis. Tidak, Daniar tidak akan menjadi alasan apapun yang menjadikan hubungannya dengan Danis retak. Begitukah?